Oke, selamat pagi nih Pak Ampat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, Pagi, bagaimana Bu. kabarnya? Selamat pagi, baik, Bu. Baik. Sehat ya. Oke, tadi orang tuanya Ima mengabarkan mungkin sekitar 1 minggu lagi Ima sudah bisa bergabung dengan kita. Jadi kita doakan semoga Ima cepat sembuh ya dan diangkat segala penyakitnya. Amin. 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 Sakit apa, Bu? Amin. Ima sakit ada indikasi COVID mungkin ya. Jadi harus dikarantina. Oke. Lailani, ada Lailani? Hadir, Halo? Bu. Kamu sudah kirim tugasnya, Nak? Iya, sudah, Bu. Sudah kirim ulang? Sudah. Kok belum masuk di Bu Erna ya? Gemilang, halo Gemilang ada? Ada, Bu. Gemilang sudah kirim tugasnya ke Bu Erna? Belum, Bu. Ayo segera ya hari ini ya Gemilang. Baik, Bu. Lailani belum masuk Cahayu? Ya, coba kirim lagi. Kemungkinan gagal masuk di spam nanti. Iya, Bu. Oke. Kemarin Ibu sudah berikan tugas, kita akan bahas hari ini, kita bahas bersama. Maka sekarang buku tugas, maksudnya pekerjaannya kemarin dibuka, kemudian Ibu ingin tanya ya sebentar ya. Halo, bisa dengar suaranya Bu Erna? Bisa, Bu. bisa. Bisa ya. Slide-nya Bu Erna bisa terlihat nggak, Nak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian pertama Abdillah, coba Nak, Abdillah. Ada Abdillah? Halo Abdillah? Iya, Bu, hadir. Oke, Abdillah hadir. Sekarang soal nomor 1. Coba Abdillah soal nomor 1 halaman 42. Urutkan unsur-unsur Sb, Sn, dan Te turunan energi ionisasinya. Halo? Halo Abdillah? Iya, Bu. Oke, coba Abdillah jelaskan jawabanmu kemarin, Nak. Bagaimana? Abdillah menjawab soal ini bagaimana? TE Mm-mm. ketika unsur diletakkan di periode 5. Unsur Oke. TE di sebelah kanan SB dan SN di sebelah kiri SB. Berarti TE dulu, kemudian SB kemudian SN. oke, TE golongan berapa TE? TE
TE golongan berapa, nak? Golongan 3. TE kok golongan 3, masa golongan 3? Dilihat di tabel periodiknya berapa? Golongan berapa, nak? Dilihat di tabel periodik TE, tellurium adalah golongan 5A. 5A, benar 5A? Dilihat lagi. 6A. 6A. SN golongan berapa SN? 4A. 4A. SB golongan 5A. 5A. Ya, yang ditanya adalah penurunan. Oke. Dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar atau semakin kecil? Abdillah. Dari kiri ke kanan, nak. Iya, Bu. Semakin besar atau semakin kecil? Iya, Bu. Semakin apa? Semakin kecil. Dari kiri ke kanan, no. Dari kiri ke Semakin kanan kecil. dalam satu periode. Dari kiri ke kanan dalam satu periode. Lebih besar. besar. Semakin tinggi, makin besar. Semakin Tinggi. besar, semakin tinggi dari kiri ke kanan. Nah, tapi kalau ini ditanya menurut penurunannya ya berarti dari kanan ke kiri, gitu ya. TE, SB, SN. Tapi ada kemarin ada sedikit sifat yang berbeda, gitu ya. 5A itu akan lebih stabil daripada golongan 6A. Ya, berarti seharusnya TE lebih besar daripada SN, gitu. Oh, sorry. Harusnya SB ya, SB itu lebih besar daripada SN. Harusnya ya, kalau menurut tentang keanehan yang terjadi. Kenapa golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A? Karena golongan 5A kemarin elektron valensinya 2 P3 gitu ya. Kalau sedangkan golongan 6A S2 P4. P3 itu kan setengah penuhnya dari P. Jadi itu lebih stabil. Harusnya seperti itu. Tapi coba lihat slide-nya Bu Erna sudah tampil atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu tadi kan berada pada periode golongan 456 periode 5. 1 2 3 4 5. Perhatikan periode 5 ini. Ini dari 709 kemudian ke 834 kemudian ke 869. Ternyata dia nggak ada anomali gitu loh, nggak ada keanehan gitu ya kalau periode 5. Kalau periode 4 kalian lihat 947 ternyata dia mengecil ke 941. Nah, terbukti golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A untuk energi ionisasi. Ya. Kemudian 10 12 kemudian turun ke 1000. Golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A. Periode 2 juga gitu, 1402 ke 1314 gitu ya. Yang aneh terjadi memang pada periode 5. Kebetulan pertanyaannya tadi periode 5. Jadi kalian boleh jawab seperti ini, SB lebih besar daripada TE, lebih besar daripada SN. Tapi menurut data, itu TE lebih besar daripada SB, lebih besar daripada SN. Gitu ya. Ingat, ada anomali kalau energi ionisasi, yaitu golongan 2A dibandingkan golongan 3A, dan golongan 5A dibandingkan dengan golongan 6A. Ya. Oke, good. Sekarang berikutnya, nomor 2. Adelia. Halo Adelia, ada? Iya Bu, ada. Oke, bagaimana hubungan sifat logam dengan pelepasan elektron valensi? Hubungan sifat logam dengan pelepasan elektron valensi ialah karena logam memiliki sedikit elektron valensi dan memiliki elektronegativitas yang rendah. Oke, hubungannya lalu bagaimana nak hubungannya? Semakin besar sifat logamnya, pelepasan elektron valensinya seperti apa? Semakin mudah melepas elektron. Adelia, coba.
Semakin mudah melepas elektron, Bu. Semakin mudah melepas elektron. Kenapa? Karena hubungannya sifat logam itu dengan pelepasan elektron valensi. Oke, Adelia. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, bagaimana sifat logam? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, Bu. Semakin besar. Dari periode, dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logamnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin Kecil. kecil. Oke. Sekarang Adelia lagi. Kalau Bu Erna tanya, kalau Bu Erna punya unsur yang memiliki energi ionisasi besar, kira-kira sifat logamnya besar atau kecil? Yang punya energi ionisasi besar. Kecil. Kecil, kenapa? Logika berpikirnya bagaimana? Kalau ada suatu unsur, energi ionisasinya tuh besar gitu. Energi ionisasi itu apa sih, Cahayu? Adel? Energi yang bagaimana? Siapa yang bisa membantu? Aisyah coba. Aisyah? Ada Aisyah? Ada. Energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron, Bu. Energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron. Siapa ini? Adel, Bu. Oke, Adel. Kalau begitu, energi ionisasinya besar, dia mudah melepaskan elektron atau susah? Kalau energi ionisasinya besar. Semakin sulit. Mudah Gimana? melepaskan. Oh, kamu butuh energi yang sangat besar kok. Energi yang dibutuhkan sulit. untuk melepaskan. Semakin sulit. Semakin ya, sulit. Semakin sulit, Cahayu. Jadi, kenapa dari atas ke bawah sifat logam besar? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin besar. Kalau energi ionisasi semakin kecil. Kalau energi ionisasi semakin kecil, dia semakin mudah melepaskan elektron. Kalau energi ionisasi semakin besar, dia semakin susah melepaskan elektron. Ingat, sifat logam itu berhubungan dengan mudahnya melepas elektron. Semakin mudah melepas elektron, sifat logamnya semakin besar. Gitu loh ya. Itu logika berpikirnya. Jadi kalau semakin besar sifat logam, maka semakin mudah melepaskan elektron valensi. Kalau dihubungkan dengan energi ionisasi, apa? Energi ionisasinya kecil, gitu. Kemudian semakin kecil sifat logam, maka semakin sulit melepaskan elektron valensi. Kalau dihubungkan dengan energi ionisasi, apa? Energi ionisasinya besar. Gitu ya. Kenapa kok sifat logam itu berbanding terbalik dengan energi ionisasi sifatnya? Oke, jadi analisisnya harus diperluas lagi. Oke. Iya, Bu. Nomor 3 kemarin sudah Ibu bahas. Sekarang Aisyah, coba nak. Aisyah ada? Ada, Bu. Oke, coba nomor 3. Unsur-unsur O, F, dan Ne. Kemudian kecenderungan jari-jarinya bagaimana? Jari-jari atom 8O lebih besar daripada jari-jari atom 9F. Jari-jari atom 9F lebih besar daripada jari-jari atom 10Ni. Oke, good. Karena apa? O, F, dan Ne terletak dalam satu Periode. periode. Oke, kalau terletak dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin bagaimana, Aisyah? Makin kecil. Semakin kecil. Alasannya karena apa, Cahayu? Karena bertambahnya nomor atom dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama, tetapi muatan inti bertambah. Jadi tarik inti ke elektron terluar makin kuat.
Oh ya, oke. Berarti jarak inti terhadap elektron terluarnya makin dekat. Oke, very good. Jadi ya, jadi jangan langsung asal tembak kalau soal tentang uraian seperti ini. Nah, kenapa? Karena Bu Erna tadi baru saja rapat, sekarang sudah fix ujian nasional dihapuskan. Yang ada adalah sistem AKM. AKM itu apa Bu Erna? AKM adalah Assessment Kompetensi Minimum. Jadi itu adalah penilaian tentang bagaimana literasi kalian, bagaimana berpikir nalar kalian, bagaimana cara menghitung kalian. Gitu ya. Jadi sekarang harus belajar untuk active recall. Artinya kamu bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Ketika kamu sudah bisa menjelaskan why kamu menjawab seperti itu berarti nalar kamu udah jalan gitu nak ya. Oke. Good. Thank you Aisyah. Selanjutnya Aldisa. Ada Aldisa? Hadir, Bu. Oke, hadir. Sekarang, bagaimana hubungan hal berikut dengan keelektronegatifan? Pertama, energi ionisasi. Yang kedua, pembentukan ion negatif. Yes, coba. Energi ionisasi berbanding lurus. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka makin tinggi pula energi ionisasi dan semakin sulit terbentuk ion positif. Semakin tinggi keelektronegatifan, semakin tinggi pula energi ionisasi. Dan maka semakin sulit terbentuk ion positif. Oke, good. Kemudian, hubungannya dengan pembentukan ion negatif. Pembentukan ion negatif berbanding lurus juga. Semakin tinggi keelektronegatifan, semakin mudah terbentuk ion negatif. Oke, semakin mudah terbentuk ion negatif. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Slide-nya sudah muncul di kalian, nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Bagaimana hubungan hal berikut dengan keelektronegatifan ya? Ingat dulu, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron pada ikatannya. Artinya dia suatu cara untuk membentuk ion negatif gitu ya. Kalau energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah untuk membentuk ion positif gitu ya. Artinya semakin besar keelektronegatifan maka semakin mudah menangkap elektron dan artinya maka semakin sulit melepaskan elektron. Maka kalau semakin sulit melepaskan elektron maka energi ionisasi semakin besar dan sebaliknya logika berpikirnya ya. Oke, good. Berikutnya hubungan keelektronegatifan dengan pembentukan ion negatif. Semakin besar keelektronegatifan, otomatis dia semakin mudah menarik elektron. Otomatis pula maka semakin mudah membentuk ion negatif. Gitu ya, logika berpikirnya. Oke, Ibu kembali ke slide nomor 3, nak. Kalau ada 8, 9, 10 nomor atom dari masing-masing unsur gitu ya. Kalau kita berbicara tentang sifat keperiodikan, itu pasti sifat keperiodikan dari unsur golongan utama. Makanya kalian boleh menggunakan konfigurasi dari Niels Bohr yang mudah itu ya, 288 itu. Berarti 8O itu bisa dipakai 26 ya, atau He2S2 2B4. Kalau Bu Erna lebih suka pakai 26, 27, 28 untuk menentukan sifat keperiodikan dari unsur golongan utama ini ya. 9 berarti 27, 10, 28 gitu ya. Berarti 8O ini periode 2 karena apa? Ini kulit L gitu ya, 2 kulit. Kemudian golongannya berapa? Elektron valensinya ada 6 berarti golongan 6A. Gitu ya. Kemudian 9F juga gitu, 27 berarti periode 2 golongan 7A. 10Ne28 berarti periode 2 golongan 8A. Sudah. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Andini. Hadir, Bu. Oke. Bagaimana penjelasan Andini tentang hal berikut? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Yang dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, karena bagi atom yang segolongan, jari-jarinya
makin ke bawah makin besar, atau karena jumlah kulitnya bertambah banyak. Kalau yang B, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, karena unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai jumlah kulit elektron yang sama, tetapi muatan inti bertambah sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat dan menyebabkan ukuran atom semakin kecil. Oke, good. Thank you. Sangat mudah ya. This is very easy. Ini adalah konsep yang sudah Ibu bilang berkali-kali bahwa ini yang paling utama dan yang terpenting gitu ya. Jari-jari atom dari atas ke bawah kenapa semakin besar? Karena faktor kulit atomnya gitu ya, semakin banyak. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan kenapa semakin kecil? Karena muatan intinya semakin besar. Jadi inti menarik elektron lebih kuat. Sehingga jaraknya semakin dekat, jari-jari semakin kecil gitu ya. Logika berpikir. Oke, sekarang halaman 45 nomor 16. Anindita. Hadir, Bu. Oke, good. Diketahui konfigurasi elektron dari dua buah unsur sebagai berikut. X, Ne3S1 dan Y, Ne3S2, 3P5. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang sifat periodik unsur kedua unsur tersebut adalah A. Titik didih Y lebih tinggi daripada titik didih X. B. Jari-jari atom Y lebih besar dari X. Kemudian C. Energi ionisasi X lebih tinggi dari energi ionisasi Y. D. Keelektronegatifan Y lebih besar dari keelektronegatifan X. E. Afinitas elektron X lebih besar dari Y. Oke, Anindita. Ibu tanya dulu sebentar, Nak. X terletak pada periode berapa, golongan berapa? X terletak pada periode berapa, golongan berapa? 3. Halo? 3, Bu. Periode 3, golongan berapa? 1A. 1A. 1A, oke. Y terletak pada periode berapa, golongan berapa? Periode 3 golongan 7A. 7A. Oke, periode 3 golongan 7A. Oke, good. Berarti terletak dalam satu periode dari kiri ke kanan. Yang A, coba Anindita dulu. Yang A ini tidak pernah Ibu jelaskan ya, tapi bisa kalian baca sendiri. Titik didih Y itu akan lebih tinggi daripada titik didih X. Kira-kira benar atau salah? Salah, Bu. Salah, karena Yang apa? Ya, titik didih Y. Y itu memiliki jari-jari atom yang lebih panjang atau lebih pendek? lebih panjang, Bu. Y memiliki jari-jari atom lebih panjang atau pendek? Lebih panjang, masa lebih panjang? Y memiliki jari-jari atom. Y berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya X? Kiri. Sebelah kirinya X, Bu. Y berada di sebelah kirinya X. Kanan, Bu. Y berada di golongan 7A, Nak. X berada di golongan 1A. Ya. Kiri, kanan itu dari kita. Kalau kita membacanya, kiri. Ya, golongan 1A, 2A itu lebih kiri daripada golongan 7A, 8A. Berarti Y berada di sebelah kiri atau kanannya X? Kanan, Bu. Kanan. Kalau begitu jari Y lebih besar atau lebih kecil? Kecil, Bu. Lebih kecil. Oke, Anindita tadi jawabannya apa? Yang B, Bu. Jari-jari atom Y lebih besar dari X. Salah berarti ya. Jari-jari, kenapa? Y kan berada di sebelah kanan, Nak. Harusnya kan lebih kecil daripada X ya. Oke. Ata, coba Ata, ada? Ada, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Anindita nggak apa-apa. Kita belajar bersama lagi. Oke, Ata. Iya. Ata jawabannya apa, Nak?
Yang D, Bu, ke elektronegatifan Y lebih besar daripada ke elektronegatifan X. Oke, good. Kenapa tidak C? Karena yang benar D, Bu. Karena yang benar D. Kenapa tidak C? Apa yang C yang salah? Energi ionisasinya. Energi ionisasi X harusnya bagaimana? Lebih kecil. Lebih kecil karena X berada di sebelah kiri ya. Di sebelah Iya, kiri Bu. dari Y. Afinitas elektronnya harusnya X lebih bagaimana? Lebih kecil. Yang E. Lebih kecil ya. Karena X terletak di sebelah kiri Y. Oke, Ibu lihat. Oke, belum. Oke, ya. Supaya kalian tidak salah, pertama-tama kalian harus tentu menentukan letaknya secara sederhana dulu. Dia berada pada periode berapa, golongan berapa, lalu digambarkan secara sederhana. X di periode 3, sama-sama di periode 3, golongan 1A. Y berada di 7A. Ya, otomatis kita langsung bisa lihat ternyata X letaknya di sebelah kiri Y. Gitu ya. Ingat sifat ini. Ya, kalau dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, yang semakin besar itu adalah yang huruf-huruf konsonan. Jari-jari atom, ini nomor atom nggak ikut ya. Kemudian sifat logam, gitu ya, yang nomor atom yang ke bawah ini. Kemudian dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan yang semakin besar itu energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Dilihat, jari-jari X pasti lebih besar dari Y. Energi ionisasi X kurang dari Y, elektronegativitas X kurang dari Y, afinitas elektron X kurang dari Y. Baru dicocokkan dengan pilihan jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah D. Berikutnya Aulia. Iya, Bu. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan sifat-sifat unsur dalam tabel periodik adalah A. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logam semakin bertambah. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, nomor atom bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, massa atom bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah. Yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai C. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi bertambah. Oke, good. Yang A itu ya, Nak ya. Coba. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logam. Oke, Ibu Erna tanya dulu. Kalau sifat logam dari dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah atau semakin kecil? Berkurang. Semakin kecil. Semakin kecil sifat logamnya. Kalau non logam berarti itu berkebalikan dengan logam ya, dari kiri ke kanan. Kalau sifat logamnya mengecil berarti non logamnya bertambah. Jadi ya, kenapa Bu Erna selalu bilang golongan 5A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu cenderung bersifat non logam. Itu logika berpikirnya. Terus yang B, dalam satu periode dari kiri ke kanan nomor atom bertambah, jelas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi bertambah, salah ya. Karena dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang. Semakin mudah melepaskan elektron artinya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, massa atom bertambah, jelas. Kalau nomor atomnya bertambah, maka massa atomnya bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah. Benar ya, sifat logam itu mengikuti jari-jari sifatnya. Ini yang tidak sesuai pertanyaannya. Selanjutnya Aurelia. Ada Aurelia? Ada, Bu. Oke. Data harga keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu periode. Sudah diberikan data seperti ini. Berdasarkan data urutan unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan. Oke. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar atau semakin kecil, Nak?
Semakin besar. Semakin besar. Kalau begitu yang sebelah kiri, paling kiri adalah unsur apa? J. C. Oke, that's very good. Kemudian kanannya adalah unsur I. I. Berikutnya adalah unsur H. Berikutnya adalah unsur G. G. Berikutnya adalah unsur F. F. Oke. Ya, sangat-sangat mudah. 1 menit tidak ada. Oke, tetap Aurelia, yang lainnya jangan menjawab. Kalau Bu Erna tanya, nak, kira-kira yang semakin mudah membentuk ion negatif siapa? Di antara F, G, H, I, J. Yang semakin mudah membentuk ion negatif. Kira-kira yang siapa, nak? Yang siapa, Cahyo? Halo. Yang apa? Yang F. F. Oke, very good. Berarti yang semakin mudah membentuk ion negatif itu artinya dia yang harga keelektronegatifannya besar atau kecil? Yang besar. Yang besar. Gitu ya. Berarti kalau pertanyaannya yang susah untuk membentuk ion negatif, berarti unsur apa? J. Apa? J. J. Oke, good. Very good. Jadi diingat ya konsepnya. Berikutnya. Terakhir 5A. Azalia. Ada Azalia? Ada, Bu. Hadir. Oke. Perhatikan, nak, ya. 14 ini bukan N tapi Si ya. 14 itu bukan nitrogen, but it is silicon. Ya. Kalau nitrogen itu nomor atomnya 7. Ya. Oke, nggak apa-apa, Res. Yang penting sekarang Azalia 14 Si berada pada periode berapa, golongan berapa? 14 Si. Periode berapa? Ada konfigurasi elektronnya itu, nak. Tiga S2 sama 3. Berarti periode berapa dia? Periode 3. Golongan 4A. Oke, good. 15P, periode berapa? Golongan 3, periode 5A. Periode berapa, golongan berapa? Dilihat lagi. Periode itu menunjukkan apa? Periode berapa? Periode 3. Periode 3, golongan 5A. Jangan kebalik. Oke, 16S, periode berapa? Periode 3, golongan 6A. Oke, good. 17Cl, periode berapa, golongan berapa? Periode 4. 17Cl. Dilihat konfigurasinya Bu Erna sudah ada itu 287. Ada berapa kulit itu? Ada 3. 3, berarti periode 3. Golongan berapa, Cahayu? Golongan 17Cl. Elektron valensinya berapa? 7. 7, berarti 7
Oke. 18 AR, Azalia, tetap Azalia. 18 AR itu golongan Periode berapa, Nak? periode Periode berapa? Periode itu menunjukkan jumlah kulit. Kulitnya ada kulit yang ditempati 2 elektron, kulit K, kemudian kulit L, 8 elektron, kemudian 8 elektron lagi kulit M. Berarti ada 1 kulit, ada 2 kulit, ada 3. Ada 3 kulit. Berarti periode 3. Periode 3. Golongannya golongan berapa? 8A. 8A. Azalia lagi. 19K, periode berapa? Periode 4, golongan Periode 4, 1. golongan 1A. Oke, setelah itu baru dilihat ya. Nah, dari jari atom, energi ionisasi ke elektronegativan. Dimasukkan dulu di tabel periodik sederhana. K letaknya di periode 4 golongan 1A. Kemudian SI letaknya di periode 3 golongan 4A, P periode 3 golongan 5A, S periode 3 golongan 6A, CL periode 3 golongan 7A, AR periode 3 golongan 8A. Sudah. Kalau begitu, jari-jari atom. Dari yang terkecil dulu. Siapa berarti yang terkecil? AR. AR. Berikutnya. CL. CL. Berikutnya. S. P. Oke, good. P. Kemudian. SI. Kemudian. K. K. Kemudian energi ionisasi. Dari yang terkecil K. dari mana, Nak? Dari K. Dari K. Ya, N atau SI, itu diganti SI ya, Nak ya. Kemudian dari P. S. CL. AR. Oke. Kemudian ke elektronegatifan dari yang terkecil. AR. Oke, very good. Kemudian K. Kemudian SI. ya, kemudian P. S. CL. Oke, very good. Kenapa AR? Karena AR golongan 8A. Ya. Dia adalah golongan. Nanti akan Ibu kirim di grup WA dan juga tim. Silakan kalian simpan dan dipelajari. Baik, Bu. Kita tinggal 1 bulan lagi untuk mengikuti UTS. Tinggal 1 bab. Jadi Senin minggu depan kita sudah masuk materi ikatan ya, Nak ya. Ibu sudah buat PPT sama seperti sebelum-sebelumnya. Ibu buat materi yang mana yang penting untuk Ibu jelaskan dan mana yang tidak. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan ada 1 pertemuan yang untuk persiapan ujian akhir semester 1. Sebelum Ibu akhirnya ada pertanyaan dari MIPA 4. Tidak, Bu. Tidak ada. Rapot sisipan kapan ya, Bu? Besok. Kemudian di web kalian bisa lihat dengan cara memasukkan NISN kalau tidak salah. Besok ada pengumuman. Baik, Bu. NISN-nya belum tahu, Bu. Kalau kalian sudah punya NISN nasional itu kan yang ada di apa? Oh, itu. Oke. Udah punya itu. Kirain NIS. Itu kan tidak berubah, ya. Nomor Iya, Bu, induknya ngerti kirain NIS. Kalau nomor induknya ada di rapor, ya. Oke, berarti secara garis besar kimia itu sudah ada materi tentang bab pertama tentang hakikat ilmu kimia, kemudian bab kedua ini mulai dari perkembangan teori atom, konfigurasi elektron sampai dengan sifat keperiodikan. Ibu harapkan kalian ngeprint materi yang sudah Ibu berikan, direview ulang, gitu ya, untuk persiapan. Jadi
biasanya pilihan ganda, sekitar 40 soal untuk tes akhir itu ya. Sekali lagi, kita tidak ada ujian nasional, Nak. Jadi sistemnya adalah AKM itu tadi, Assessment Kompetensi Minimum, itu dilaksanakan simulasi di kelas 11. Jadi sekitar bulan Maret gitu ya. Dan itu secara garis besar di sana kalian akan dinilai tentang literasi, kemampuan untuk membaca. Kalian membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kalian memahami informasi yang ada di bacaan. Kemudian kemampuan numerik itu tentang angka, kayak misalnya di mall-mall itu kan tertulis diskon 50 plus 20, itu kira-kira artinya apa? Kalau kalian punya harga belinya yang normal tuh segini, kalau diskon 50 plus 20 itu gimana gitu. Itu logika sederhananya. Kemudian scientific itu ya kayak kimia dan sebagainya. Ini lebih ke arah penalarannya, gitu ya. Dan ada survei karakter juga. Jadi ada penilaian karakter. Jadi Ibu harapkan kalian lebih pandai-pandai untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kalian dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca. Ya, dipahami karakteristik setiap mata pelajarannya itu seperti apa. Sekali lagi Ibu tidak ada komplainan dari guru, tapi ada beberapa yang nilainya 1-1 karena kalian tidak mengerjakan tugas. Diperbaiki sampai akhir semester ini masih ada kesempatan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, jadi kelas 11 kita itu ada simulasi ya, Bu? Kelas 11 yang tahun ini, kalau tahun kalian Ibu nggak tahu. Oh iya, makasih. Tapi berikutnya kemungkinan dari kelas 11 gitu loh deh, ya. Jadi dari kelas 11 kalian sudah ditata untuk itu gitu. Makanya di kelas 10 ini kalian dipersiapkan untuk menghadapi AKM itu gitu. Apakah itu sangat menakutkan, Bu? Enggak, gitu. Tidak menakutkan, tidak menakutkan itu, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetes mutu pendidikan kita, gitu ya. Jadi supaya anak-anak itu belajar untuk berpikir secara kritis dan penalarannya bagus. Karena dari penelitian internasional kan literasi membaca kita nomor 60. 2 dari 64 negara atau seperti apa gitu. Nomor 2 dari bawah kalau tidak salah. Tahun berapa itu Bu Erna penelitian untuk skripsinya Bu Erna itu datanya. Gitu ya, makanya harus rajin-rajin membaca dan memahami. Sekali lagi seperti yang Ibu Erna katakan, merecall, active recall. Jadi active recall itu kayak ketika kalian membaca soal, ketika kalian membaca materi, langsung bertanya-tanya, ini maksudnya apa gitu ya. Kalau kalian nggak menemukan jawaban, ya biarkan saja dulu. Kalau kesempatan, kalau Anda cari di YouTube, gitu. Jadi itu cara belajar yang efektif supaya kalian istilahnya berani untuk bertanya-tanya ke diri sendiri. Oke, sudah habis waktunya. Terima kasih MIPA 4. Kalau ada pertanyaan, kemudian informasi buku akan Ibu informasikan lebih lanjut ya. Oke, selamat siang. Siang, Bu Erna, terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.